terkhusus saya mewakili dari atas nama guru-guru. Yang pertama, ingin menghaturkan atau mengucapkan selamat kepada kelas 6 SD plus Uswatul Hayat dan juga kelas 9 SMP 8 Muhammadiyah yang telah menyelesaikan pendidikannya, belajar di sekolah baik di SD maupun di SMP. Selamat, semoga ilmu-ilmu yang telah dipelajari oleh anak-anakku sekalian dari guru-guru istimewa yang ada di SD maupun di SMP ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa jadi bekal untuk kalian di masa yang akan datang. Amin. Dan nanti kalau udah melanjutkan ke sekolah yang lain, kalau anak SMP melanjutkan ke SMK atau SMA, tetap jangan lupa ya ke sekolah yang dulu pernah kalian belajar di sini dan terhadap guru-guru yang pernah mendidik kalian ya. Jangan putus silaturahim. Dan yang kedua, mungkin di sini saya mewakili atas nama guru-guru semuanya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalaulah selama mungkin kami mendidik, mengajar, berinteraksi, berkomunikasi dengan siswa-siswi baik itu di kelas 6 maupun di kelas 9 ya, ada ucapan tingkah laku yang kurang berkenan, ini mohon dimaafkan. Apalagi saya pribadi nih ke anak-anak soleh dan solehah di kelas 9 ataupun kelas 8, 7 ya, saya juga merasa ada yang pernah mungkin kejewer, ada yang pernah kebentak dan sebagainya. Nah di momen ini ya saya mewakili juga atas nama guru-guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mungkin kata-kata atau kalau misalkan dianggap itu marah dan sebagainya, insya Allah marahnya itu tidak atas maksud yang lain, semata-mata ingin mendidik, ingin menertibkan, ingin mendisiplinkan kalian dalam proses belajar mengajar. Dan semoga mungkin apa-apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa jadi bekal untuk kalian di masa yang akan datang. Dan untuk yang poin yang ketiga, mungkin saya mewakili atas nama guru-guru ya, sedikit ingin memberikan nasihat terkhusus untuk anak-anakku kelas 6 yang sekarang beres dan juga kelas 9 ya. Sedikit nasihat diantaranya mungkin jangan pernah berhenti belajar. Jangan kalian menganggap ketika udah beres belajar di SMP beres belajarnya ya, tidak belajar lagi, tidak mencari ilmu lagi ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar terus ya. Justru kalian baru beres belajar di SMP, nanti lanjutkan lagi ke SMA, beres SMA lanjutkan lagi ke perguruan tinggi ya, raih gelar S1, S2, S3, doktor, profesor dan seterusnya. Artinya terus jangan pernah berhenti belajar ya, karena belajar itu sebetulnya batasannya itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai kita terlahir ke dunia sampai nanti kita disimpan di liang lahat. Berarti selama ruh masih menyatu dengan jasad kita, kewajiban mencari ilmu itu belum apa? Belum selesai. Teruskan ya, teruskan.
Kenapa? Karena kunci supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu tidak ada lagi kecuali dengan ilmu. Makanya ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam salah satu ungkapannya, kata Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kata Imam Asy-Syafi'i, demi Allah, kehidupan seseorang itu ditergantungkan dengan dua hal. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan ketakwaan. Idza lam yakuna, ketika dua hal itu tidak ada, maka la i'tibara li dzatihi, maka tidak ada harga diri pada dirinya ketika dia tidak memiliki ilmu dan ketakwaan. Bahkan lawan dari hidup itu kan mati. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, ibarat orang yang mati, ya, tidak ada manfaatnya dan tidak berguna. Nah, maka dari itu, ya, jangan pernah berhenti belajar, lanjutkan, teruskan. Walaupun di sini mungkin ada yang lanjut ke SMA atau ada yang tidak melanjutkan. Walaupun kalian tidak melanjutkan sekolah, tetap, ya, jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu tidak dipatok atau tidak dikurung dengan kelas, ya. Belajar itu bisa di luar kelas juga sama. Kita manfaatkan sebagai media untuk belajar, ya, untuk belajar. Sekali lagi, kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat tidak ada lagi kecuali dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kuncinya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan akhirat, maka tetap kuncinya dengan ilmu. Saya pengen dua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tetap kuncinya dengan ilmu. Sekali lagi, Bapak titip, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Lanjutkan, ya. Beres SD, lanjutkan ke SMP. SMP, lanjutkan lagi ke SMA dan seterusnya. Dan juga untuk para wali santri, siswa-siswi, terasa di pesantren. Siswa-siswi, ya. Nah, ini harus terus mensupport anak-anaknya, apalagi sekarang yang dari kelas 8 naik ke kelas 9, atau dari SD dulu nih, kelas 1 naik ke kelas 2, yang tadinya kelas 2 naik ke kelas 3, dari kelas 3 naik ke kelas 4, dari 4 ke 5, 6, yang tadinya kelas 7 jadi kelas 8, yang kelas 8 jadi kelas 9. Nah, terkhusus ini peran orang tua ini sangat penting juga, ya, karena kesuksesan dalam belajar itu 3 yang menopangnya itu, ya. Pertama guru, kedua murid, ketiga orang tua. Kalau mengutip salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ajarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau mengatakan seperti itu, ya. Siswa ada, orang tua mendukung, guru tidak ada, bisa berjalan kegiatan belajar mengajar? Tidak bisa. Guru ada, siswa tidak ada, atau orang tua ada, guru ada, siswa juga ada, tetap gak berjalan, ya. Termasuk guru ada, siswa ada, orang tua tidak mendukung, itu juga sama, ya, tidak akan maksimal dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Makanya sekali lagi, ini peran orang tua itu sangat penting, dan disinilah butuhnya kerjasama antara orang tua, guru. Kalau siswa nanti jadi objeknya, ya. Ini orang tua nih, peran orang tua, karena sebetulnya
yang memiliki kewajiban mendidik itu kan sebetulnya adalah orang tua ya. Dalam hadis Rasul mengatakan hakul walad ala walidihi, hak seorang anak kewajiban yang menjadi orang tua itu diantaranya adalah ayuhsina ismahu, kasih anak nama yang baik ya. Tidak hanya itu saja, kasih pendidikan, kasih rezeki yang baik, rezeki yang halalan thayyiban. Nah, di antara kewajiban orang tua itu adalah memberikan pendidikan. Jadi yang harusnya memberikan pendidikan itu dalam hadis Rasul mengatakan itu adalah kewajiban orang tua. Cuman mungkin orang tua karena kesibukannya ya yang luar biasa, nah sehingga orang tua menitipkanlah anaknya ke sekolah SD, ke sekolah SMP, atau kalau di kampung ke madrasah dan sebagainya ya gitu. Untuk apa? Ketika dia menitipkan itu untuk menunaikan kewajibannya sebagai orang tua yang memiliki kewajiban harus mendidik ya gitu. Jadi ketika ibu menitipkan anaknya ke sekolah itu bukan titipkan udah aja, tidak dipantau ya. Nah, maka di sini mungkin kami minta kerja